Oke, sekarang kita akan mulai nih ke inti webinar hari ini. Halo Kak Janul, gimana nih kabarnya malam ini? Halo, Heran. Baik, baik, alhamdulillah. Oke, nah mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita. Oke, halo teman-teman. Sebutannya apa? Sobat pintarnya ya. Iya, sobat pintarnya. Halo teman-teman. Salam kenal. Aku Janu. Ya, Janu Prastia. Aku sekarang lagi di Pintarnya, jadi marketing manager. Sebelumnya juga pernah handle juga marketing yang berkaitan sama marketing. Pengalaman sebelumnya aku pernah di Justika, ada sebuah platform konsultasi hukum online. Sebelumnya juga aku pernah di Kitabisa. Kayak teman-teman di sini mungkin ada yang udah itu namanya lebih sering didengar. Di sana juga starting as a content, terus terakhir di sana jadi product marketing manager juga kayak gitu. Jadi ya mostly emang dari awal karir sampai sekarang mostly masih related ke tentang marketing, utamanya sih di digital marketing gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya juga kalau ngomongin pendidikannya, teman-teman juga lihat aku lulusannya justru administrasi negara, nggak ada hubungannya sama sekali sama marketing. Cuman pas masuk kenal marketing pertama kali di dunia kerja, terus interest dan suka dan jalan sampai sekarang sih kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ya ke pembahasan kita hari ini. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, sip. Thank you Sharon atas waktunya. Bisa langsung di next aja berarti ya. Oke, ini juga yang jadi alasan ya kenapa kalau ngomongin digital marketing ya aku langsung masuk dari perkenalan aku ke mengapa akhirnya aku mutusin berkarir di digital marketing gitu. Kalau mau coba menggunakan data analisis melihat mungkin apa namanya ini tuh uh, jalan karir yang menjanjikan atau enggak ya. Aku ngelihat data inilah, ini data tahun 2022 di mana kayak 77% atau 210 juta penduduk Indonesia itu udah terhubung internet. Berarti udah banyak banget orang yang menggunakan internet, terus juga rata-rata udah 50% itu pakai internet 1 sampai 5 jam, bahkan 30% udah sampai 6 sampai 10 jam gitu ya pakai internet di sehari-hari. Teman-teman juga yang di sini pasti kesehariannya udah pasti sering banget sama internet. Terus juga ya kalau dilihat data-data tadi 71% selama pandemi, apalagi kemarin pandemi orang-orang jadi lebih banyak pakai internet, lebih banyak berkegiatan menggunakan internet. Dan even kalau based on data yang dari ABJI ini tuh 98% bahkan penduduk di Indonesia ya udah mengakses namanya sosial media gitu. Jadi kayak, dan kenapa ini berhubungan? Karena ya digital marketingnya berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan internet. Jadi kayak data-data ini mendukung kenapa akhirnya kalau aku memutuskan berkarir di digital marketing ini merupakan karir yang menurut aku ya selain aku sendiri jalaninnya enjoy, seru, juga masih menjanjikan in term of perkembangan diri aku dan juga sampai seterusnya lah kayak gitu. Bisa langsung next juga lagi. Nah, kenapa tadi aku ngomongin banyak internet? Karena ini nyambung ke definisi ke apa sih sebenarnya digital marketing gitu. Mungkin sebelum masuk ke digital marketingnya, aku bahas tentang apa sih definisi marketing gitu. Jadi salah satu definisi yang aku suka itu ada dari uh, seorang dari luar ya namanya Seth Godin. Dia tuh kalau definisi marketing kayak bisa dibaca juga. Jadi kalau teman-teman sebenarnya kayak persuade ya, kayak membujuk orang untuk ngelakuin sesuatu, ya udah itu udah disebutnya marketing kayak gitu. Jadi kayak sesimpel teman-teman pengen orang misalkan ikut uh, kalau dulu ikut mungkin pas SMA. Nah kalau misal dia berhasil mungkin di situ juga dia ada sisi marketingnya di sana berarti karena dia udah bisa berhasil mempersuade orang untuk ngambil actionnya itu misalnya bayar uang kas. Terlepas kan biasanya kalau bayar uang kas susah ya kayak gitu. Kalau misalnya yang bayar uang kas banyak berarti janjian dia ada teknik marketing di sana. Kebagi sederhananya kalau ngomongin digital marketing paling enak ngebandinginnya sama traditional marketing. Jadi secara definisi apa sebenarnya basicnya itu kalau teman
teman bisa baca dari 2 tabel ini tuh sesimpel kalau traditional marketing itu nggak pakai internet, kalau digital marketing itu pakai internet. Jadi udah itu basic yang membedakan tradisional sama digital gitu. Kalau ke bawahnya itu juga itu yang apa, yang ngebuat, kenapa yang digital marketing versus traditional marketing jadi lebih valuable kalau menurutku ya. Kalau ke bawah ya kan seperti contoh-contohnya di atas ya, kalau tradisional marketing itu sifatnya kayak koran, TV, billboard, mereka pasti cakupan audiensnya lebih luas kayak gitu. Sementara kalau di digital marketing itu kita ada sosial media, ada search engine kayak gitu, kita juga pakai email, bahkan pakai yang kayak di sosial media pun ada sosial media yang berbayar, ada ads kayak gitu. Itu semua kita bisa nyasar ke target audiens tertentu dan even starting biayanya juga bisa lebih murah gitu. Kayak kalau misalnya kita mau running Facebook Ads, tahu aku tuh kita bisa start dari $1, which is 15.000. Sementara kalau misalnya kita mau running kayak yang di traditional marketing, koran, TV, billboard, nggak ada yang harganya seterjangkau itu, kayak gitu contohnya. Jadi makanya kenapa aku point out si hal yang biayanya lebih terjangkau. Kedua ya kalau ngomongin tracking, analytics, ini lebih teknis lagi, ini ngomongin tentang ketika kita jalanin si marketing ini siapa yang ngelihat, bagaimana reaksinya, maksudnya kayak apakah ketika kita kasih iklan dia ngeklik iklan kita, apakah dia sampai datang ke dalam atau dia benar-benar sampai melakukan persis apa yang kita inginkan. Nah, itu kalau di digital marketing semuanya ada, semua semua bisa dilihat gitu kayak kalau kita jalanin kalau kita jalanin iklan kayak berapa banyak orang yang melihat, terus juga berapa banyak orang yang ngeklik, sampai akhirnya berapa banyak misalkan kalau iklan kita iklan jualan, berapa banyak orang yang beli. Nah itu. Sementara kalau di TV, billboard kan itu nggak ada ya, di koran kita nggak bisa ngelihat nih orang yang beli ini tuh asalnya karena lihat iklan ini di TV, orang yang beli produk kita karena asalnya, dengerin kita di radio itu semua nggak bisa kelihatan. Selanjutnya, iklannya bersifat statis, kalau di tradisional, kalau di marketing bisa diubah gitu. Jadi lebih fleksibel saat jalanin iklannya. Kalau di TV kan makanya kalau misalnya teman-teman bikin iklan di TV udah biayanya mahal, udah gitu kan siapin videonya juga nggak murah gitu ya. Tapi ketika udah berjalan baru kita nemuin, wah ternyata ini eh, pesannya kurang masuk nih, kayak bisa nggak dan itu tuh nggak bisa diubah gitu. Kecuali kalau di digital marketing misalnya teman-teman udah jalan iklan terus ngerasa, "Oh ternyata ini audiensnya tuh nggak kena nih sama sama pesan yang kayak gini, sama kata-kata kayak gini." Ya udah itu bisa dengan mudah langsung diganti lah pesan itu. Kemudian terakhir yang kalau tradisional pasti sifatnya satu arah ya, kita cuma bisa ngelihat iklannya, tapi kita nggak bisa berinteraksi. Sementara kalau digital marketing karena mostly, kalau secara persentase digital marketing banyaknya itu lebih ke di sosial media, baik yang berbayar maupun organik, ya itu bisa ada interaksinya, bisa ada komen, bisa ada likes, kayak gitu-gitu. Boleh lanjut? Nah, berangkat dari definisi tadi, juga jadinya apa sih yang dilakuin kalau misalnya teman-teman, berkarir atau diminta menjadi seorang digital marketer gitu ya. Aku coba yang dari pengalaman yang udah aku lakuin, aku coba kayak jadiin 4 poin utama ini, yang sebenarnya kalau kalau teknisnya sebenarnya job responsibility-nya kayak tanggung jawab yang harus dilakukan sebenarnya banyak yang lebih detail, cuman kalau aku pecah jadi lebih simpelnya ada 4 poin. Yang pertama tuh yang aku lakuin tuh perannya pasti doing, riset, ngobrol sama customer, kayak karena kalau aku believe-nya marketing itu, kita harus tahu dulu siapa orang yang mau dimarketingin, target audiensnya siapa gitu. Kalau misalnya ada yang bilang kayak, kalau misalnya kita justru berangkatnya dari produk jualan, tapi kita jualannya buat siapa, eee, aku sih ngerasa itu kurang efektif ya. Justru kita harus tahu dulu, yang mau kita jualin tuh siapa gitu. Misalkan kita taunya, pokoknya aku mau jualan ke ibu-ibu yang lagi hamil gitu, terus ajak ngobrol, ibu-ibu lagi hamil ini punya problems apa, dari situ kita bikinin produknya. Kenapa kayak gitu lebih aku saranin seperti itu dan kenapa aku ngejalaninnya kayak gitu, karena itu lebih jelas. Jadi produk yang dibikin, penawaran yang dikasih ke mereka, itu udah sesuai sama problems-nya gitu. Karena aku sendiri believe-nya itu, marketing itu tentang problem solving. Jadi kayak
Marketing itu tentang ngasih solusi yang pas untuk target audiens kita, kayak gitu. Kemudian selain aku market research atau customer research, aku juga doing analisis trend karena kalau ngomongin digital marketing, perkembangannya itu cepat banget. Jadi aku juga harus tetap keep update sama apa hal-hal yang lagi baru, kayak saat ini lagi rame ChatGPT, lagi rame AI, itu juga jadi hal yang aku sendiri juga lagi benar-benar coba dalemin gitu. Kedua, eee, tadi ya kalau kalau ngomongin urutannya misalnya pertama aku ngobrol sama user, kedua langsung ya aku develop strateginya gitu, untuk orang-orang yang kayak konsumen-konsumen seperti ini tuh, di mana sih channel-channel digital marketing yang bisa kita taruh, gimana strategi kita untuk bisa berkomunikasi, yang pas dengan mereka, pemilihan pesannya juga gimana, channel-nya, terus kayak kalaupun mau pakai influencer orangnya seperti apa. Nah, itu semua masuk di dalam aktivitas si, digital marketing ini, developing digital marketing strategis gitu. Tapi emang yang perlu di-highlight, kenapa itu makanya yang di-bold adalah strategies that align with business goal at the end, kalau kita emang jadi digital marketer dan kita kerja di suatu perusahaan, ya kita harus tanya juga ke manajemen gitu, misalkan ke CEO kita gitu, sebenarnya bisnis goals-nya apa gitu. Karena ya walaupun kita solving problem buat user, tapi juga kalau misalnya kita nggak ngasih bisnis goal atau juga kontribusi yang pas ya untuk company, ya company juga nggak akan bisa growth, nggak akan bisa sustain kayak gitu, nggak akan bisa bertahan. Dan ini makanya masuk juga di saat bikin strategi sini tuh masuk ngomongin campaign planning yang akan kayak gimana, budgeting yang kayak gimana, beserta pun target dari strategi digital yang mau dijalanin. Setelah bikin strategi, ya selanjutnya kita eksekusi. Kita eksekusi yang udah kita plan berdasarkan channel-channel yang di sini. Kalau ngomongin teknis pasti lebih lebih banyak lagi yang ngomongin kayak saat eksekusi di ads di sosial media itu akan seperti apa, saat eksekusi SEO, search engine optimization itu akan seperti apa, saat eksekusi sosial media juga apa. Tapi yang di notes adalah saat kita eksekusi itu kita tetap mikir target audiens kita gitu. Jangan lupa kita tuh ngelakuin eksekusi ini tuh ke target audiens yang di awal kita ajak ngobrol gitu. Kadang yang aku suka perhatiin tuh kadang kalau digital marketer tuh suka lupa sama audiensnya. Jadi terlalu fokus sama optimasi campaign-nya, optimasi iklannya gitu. Tapi lupa sama sebenarnya orang yang dituju tuh mungkin nggak pas sama strategi atau optimasi itu. Jadi harus benar-benar balik lagi ngelihat lagi itu target audiens orang yang kita tuju itu siapa kayak gitu. Ini juga saat eksekusi gini pasti juga kolaborasi ya, kita sering kolaborasinya sama teman-teman dari copywriter atau konten, dari graphic designer, teman-teman juga dari engineer atau dari web development juga kita eksekusi ini sambil berjalan gitu. Makanya karena digital marketing lewat internet dan mostly juga ke website gitu ya, makanya perlu juga ada kolaborasi sama web development. Keempat, yang pasti kalau tugas terakhirnya saat udah jalanin ya diukur kayak gitu, dilihat reportnya, dilihat perbandingannya sama goal sama target yang dituju tuh apakah sesuai gitu ROI-nya, apakah balik modal atau enggak, jangan-jangan budget yang dikeluarin justru malah boncos. Itu di akhir kita nilai gitu, karena tadi ya kalau kalau ngomongin digital marketing tuh semuanya bisa diukur gitu, semuanya bisa diukur, jadi segala macam budgetnya pun bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kita budget X, bisa kelihatan hasilnya Y misalkan. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya suka duka ya. Ya jadi tadi ya ketika ngomongin aktivitas-aktivitas digital marketing, peran dan tanggung jawab yang biasa aku lakuin, itu juga selama ini kalau ngomongin ini mungkin curhat sedikit biar teman-teman terjun ke digital marketing akan berhadapan sama hal-hal suka duka yang seperti ini gitu. Misalnya sukanya kalau aku sih emang senang senang belajar gitu ya, terutama belajar di digital market di hal-hal yang berkaitan sama marketing. Makanya karena perkembangannya cepat, terus juga infonya banyak banget di internet, bisa semua segala macam
pengetahuan, knowledge, teknik itu bisa dibaca, itu aku senang banget gitu setiap kali aku ngerasa kayak stuck, ya aku tinggal googling kayak how to-nya tuh cara-caranya gimana dan selalu ketemu. Jadi itu kayak ngebantu banget. Kan satu sisi karena banyak banget informasi, kadang tuh kita suka menggunakan sebenarnya teknik yang ternyata yang di tempat lain itu berhasil, tapi ternyata di tempat kita nggak berhasil. Nah itu dukanya gitu aja sih, kayak banyak nih info, tapi ternyata nggak semua info bisa dipakai, nggak semua info berhasil karena mungkin awalnya udah pede kayak oh ini nih ada cara baru, ketika dilakuin diimplementasiin ternyata gagal. Itu ya duka juga lah sih, ada sedihnya juga di situ. Terus uh, lanjut tadi ya ketika ngomongin belajar baru juga ini ngomongin sama update, bisa update sama strategi dan cara marketing terbaru. Kenapa aku bilang ini suka? Karena ini nyambung sama ke poin yang bawahnya ya, poin di bawah. Kalau ngomongin marketing itu kan marketing bisa dipakai buat apa aja ya teman-teman ya. Maksudnya kalau misal punya keluarga yang jualan apa, itu ilmunya ya bisa dipakai ilmu marketing. Jadi buat kebutuhan pribadi pun ilmu marketing bisa dipakai. Dan tapi karena aku kerja di dunia digital marketing, jadi aku tahu update perkembangan strategi yang atau cara marketing yang baru. Jadinya ketika aku pakai atau aku implement ke kebutuhan pribadi ataupun ngebantu misalkan teman-teman gitu ya, teman-teman yang kayak ataupun keluarga, ya jadinya kepake banget gitu karena aku udah tahu nih, oh kalau kalau kasusnya seperti ini mending marketingnya coba kayak gini, kayak gitu. Tapi satu sisi dukanya tuh karena perkembangannya yang cepat, kalau aku pribadi masih suka ngerasa tertinggal gitu kayak, aduh baru tahu nih ternyata ada ini, kayak AI ini juga kayak masih kalau aku juga masih coba cari tahu terus, masih coba kayak biar gimana nih manfaatin AI di digital marketing kayak gitu-gitu. Terus juga satu sisi bawahnya tadi ya karena ilmunya bisa dipakai di perusahaan, di kebutuhan pribadi, jadinya sering dianggapnya tahu segala hal tentang digital marketing gitu. Padahal ya dari aku pribadi pun juga masih ada gitu kosong-kosongnya yang kayak aku juga nggak tahu-tahu banget. Cuman karena sering dianggap tuh langsung, bisa nggak nih yang ini nih. Tapi kayak, waduh ternyata nggak bisa jawab karena mungkin aku belum pelajarin. Cuman di situ jadinya kayak aduh ternyata, ini nih jadi masih banyak yang tertinggal nih ngerasanya kayak gitu. Lanjut, ini juga nyambung, dibutuhin ke berbagai tipe perusahaan. Pokoknya, kalau aku emang berkarirnya banyaknya di startup, tapi setahu aku juga sekarang multinasional, segala hal, segala UMKM semuanya butuh digital marketing. Jadi ini aku sukanya karena mungkin kalaupun berdasarkan karir, ini karir yang akan dibutuhkan lah oleh segala perusahaan gitu. Cuman emang terus kalau nyambung ke, dukanya, ini nggak nyambung sama yang tentang dibukakan berbagai perusahaan, tapi kalau aku ngerasanya tuh, kalau di digital marketing kita emang dituntut multitasking gitu, karena channel-nya ada banyak ya, tadi seperti yang aku bilang kayak ada sosial media, ada SEO, ada, influencer misalkan kayak gitu juga masuk, ya kita harus dituntut bisa multitasking, harus bisa kayak manage semuanya atau enggak kayak harus pinter time management-nya sih sama, ngeprioritasiin mana kerjaan yang harus dilakuin kayak gitu. Itu juga jadi hal challenging yang kalau aku sih ngelihatnya masuk ke duka karena itu sering bikin capek juga hal-hal kayak gitu. Terakhir kalau aku sukanya di digital marketing, kenapa aku kerja di digital marketing, karena aku bisa jalanin strategi marketing tapi aku nggak perlu takut ini nggak perlu ngeluarin biaya sendiri gitu. Jadi karena pakai budget dari perusahaan, jadi kayak ya aku bisa bisa doing eksperimen as long as tadi ya dukanya ya semua inisiatif jadinya harus bisa dipertanggungjawabkan gitu, nggak yang, ya bukan duka juga sih, tapi lebih ke jadinya responsibilities gitu. Cuman jadinya kayak ada beban aja gitu bahwa segala strategi, segala karena kita berkaitan sama budget, terus kita udah ngeluarin budget ternyata boncos, jadinya kayak kalau boncos tuh ya ada sedihnya, dukanya lah di sana. Jadi ya ini sih poin-poin yang saat mungkin nanti teman-teman berkarir di digital marketing akan banyak ketemu hal-hal seperti ini akan relate di sini kayak gitu. Lanjut, terakhir, ini enggak terakhir ya, kayaknya masih ada lagi, lupa. Ah, tips digital marketing ya, karena ini ngomonginnya tips digital marketing juga untuk teman-teman yang ingin memulai. Aku juga apa
men-summarize, ada 6 poin, sama seperti yang tadi aku ngomongin di peran dan tanggung jawab. Nomor satu mulai dari audiens. Itu yang selalu aku tekenin, baik saat aku jalanin digital marketing. Bukan bukan berangkat dari aku mau pakai sosmed, aku mau pakai ads. Enggak, berangkatnya dari audiens ya. Audiensnya ada di mana gitu. Kita bikin demografinya, misalnya orangnya umurnya berapa, kayak gitu. Misalkan wanita umurnya 25 sampai 30, kerja di Jakarta, misalkan kayak gitu, sehari-hari gimana. Sehari-hari seringnya ternyata buka sosmed. Nah, baru kita tentuin, oh berarti kita bakal pakai channelnya sosmed nih, kayak gitu. Tapi bukan juga cuman tentang demografi yang sifatnya tadi identitas, tapi juga etnografinya. Etnografinya tuh kalau ini bisa teman-teman dapatin, teman-teman harus ngobrol sama audiensnya gitu. Misalkan tadi ada yang cewek tadi 25 sampai 30 sering main sosmed. Tapi ketika diwawancara ternyata main sosmed. Nah, itu di jam kerja. Di jam bukan jam, di jam berangkat kerja maksudnya, sorry. Di jam 7 sampai jam 8 pagi misalkan sering main sosmed di sana karena lagi di jalan, lagi di kereta misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman juga jadi lebih tahu spesifik lagi, oh ternyata kalaupun mau sosmed ya fokusnya di jam 7 sampai jam 8 nih, jam-jam berangkat kerja, kayak gitu. Nah itu semua didapat ketika teman-teman mulai mikir semuanya dari audiens, kayak gitu. Kedua yang pasti ngomongin goals ya, ngomongin ketika ngomongin apa nih digital marketing yang mau dilakuin harus tahu juga goals-nya. Jadi digital marketing itu kan goals-nya ada banyak ya, teman-teman. Ada ngomongin brand awareness, misalkan lebih ke biar brandnya dikenal, ada ngomongin tentang conversion. Conversion tuh bisanya jualan bener-bener sampai kita tahu apa yang target, apa sih maksudnya, digital marketing yang kita lakuin itu benar-benar sampai bisa nge-track misalkan 100.000 yang dikeluarin bisa menghasilkan berapa ratus ribu penjualan, kayak gitu. Itu juga benar-benar diidentifikasiin dulu goals-nya mau apa, dan itu ngelihat tadi ya kebutuhan company. Misalkan untuk company yang kayak nggak punya modal banyak, pasti mereka akan fokusnya goals-nya yang penting revenue nih, yang penting balik modal cepat, yang penting bisa nggak boncos gitu. Nah, itu ya makanya goals ini jadi hal yang perlu di-define di awal setelah mikirin audiens ya. Karena kalau audiens, misalnya tadi audiensnya yang cewek tadi mau kita kasih brand awareness, ya mungkin kalau di kereta kita bisa yang iklan aja di kereta gitu, iklan di kereta. Nggak tahu ya apa sih, kayak bikin apa sih misalkan barcode atau apa yang bisa orang-orang scan gitu. Tapi kalau ngomongin yang udah mulai conversion, ya berarti mungkin kita harus ngebuat iklannya di sosmed, terus harus ngebuat dia datang ke website sampai dia beli dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya, ini makanya ketika udah identifikasiin goals sama tahu dari audiens, kita jadi bisa pilih channelnya yang pas apa, toolsnya yang cocok untuk dipakai apa aja. Ketiga, tips yang kalau aku juga tekenin, pelajarin istilah-istilah di digital marketing sih. Jadi istilah digital marketing juga apa ya, bisa dibilang ya nggak semua orang tahu gitu. Kita ada bahasanya mungkin impression, reach, cost cost per action, conversion rate, dan yang lain sebagainya gitu. Kayak misalnya lifetime value dan lain sebagainya. Itu tuh emang aku juga saat baru pertama kali kerja di digital marketing juga nggak tahu sama sekali ini apaan, artinya apa gitu. Cuman kayaknya untuk teman-teman yang mau mulai bisa sih pelajarin itu. Jadi saat nanti ketika jalanin apa sih namanya, iklan atau strategi marketingnya, tahu nih ketika di iklannya ada tulisan impression, oh impression ini artinya ini. Terus kayak misalkan click through rate, oh ya artinya tuh ini, kayak gitu. Keempat, pastiin teman-teman punya website yang SEO friendly kalau teman-teman udah mulai kerja ya. Maksudnya ini tips digital marketing ketika teman-teman udah start di sebuah company. Make sure dulu kenapa harus website yang SEO friendly? Karena semua orang googling, semua orang nyari sesuatu tuh googling. Mau pada akhirnya ya kayak kita ngasih iklan apapun, mau itu iklannya kayak nggak ngebuat orang ngeklik, tapi misalkan ngebuat orang aware sama nama company kita, at the end orang itu akan googling. Nah, biar muncul di Google, nah itu harus ngebuat website-nya SEO friendly. Ini detailnya juga banyak lagi gimana cara ngebuat SEO friendly, cuman ini jadi poin yang sebenarnya teman-teman harus pertimbangin gitu kalau teman-teman nanti akan mulai digital marketing. Sama ya, karena digital marketing kan pasti endingnya ke website ya, mau ngiklan di
sosial media, mau ngiklan, SEO, mau ngiklan lewat misalnya influencer, kita pasti ngarahin dia ke website. Jadi kalau website yang SEO friendly pasti akan lebih enak juga ketika user atau ketika konsumen visit si websitenya itu. Kelima, nah ini ngomongin juga yang berkaitan sama SEO. Jadi kenapa ini aku juga point out rencanakan sejak dini tuh biar jadi perusahaan media karena sekarang tuh semua company itu udah kayak jadi perusahaan media. Maksudnya kayak misalkan let's say aku kerja di company yang ngasih jasa servis AC gitu ya. Jasa servis AC, pasti orang-orang kan banyak tuh yang googling kayak cara membersihkan AC atau kayak maksudnya tips membersihkan AC yang baik atau tips merawat AC yang baik. Terus kita ya karena kita apa sih namanya spesialisnya di jasa servis AC ya kita bikin info-info kayak yang terkait yang emang user kita perluin, yang terkait sama konsumen kita perluin gitu. Kita jadi perusahaan media, kita provide informasi yang relevan dan juga informasi yang bagus buat target audiens kita gitu. Karena dengan kayak gitu ya ketika lihat oh artikelnya bagus nih, informasinya bagus nih, terus dilihat oh ini perusahaannya, oh udah nih terpercaya nih. Jadi makanya kenapa perusahaan media itu jadi salah satu hal poin utama buat teman-teman saat baru starting kita harus bener-bener kayak zaman sekarang bisa dibilang udah banyak banget kan informasi di internet, di sosial media. Nah, dengan jadi perusahaan media yang spesifik ke nomor satu spesifik ke audiens yang emang dituju, itu akan ngebantu banget dari sisi digital marketing yang teman-teman bakal lakuin gitu. Keenam, ya ini setelah ngelakuin semuanya, setelah dengan tadi ya tips-tips yang sifatnya lebih ke eksekusi, terakhir tuh jangan pernah lupa untuk selalu rutin evaluasi sih. Lihat terus kampanyenya, maksudnya yang dijalanin itu menghasilkan berapa, yang jalanin itu timbal baliknya ke goals company apakah masih sesuai atau tidak. Jadi itu juga yang harus dirutin biar ya nanti selanjutnya bisa di-improve gitu, bisa dibagusin lagi si campaign digital marketingnya. Lanjut. Oh ya, ini terakhir berarti. Terakhir ini tadi ya ketika ngomongin kalau tadi tips digital marketing untuk yang baru mulai di suatu perusahaan, kalau ini aku pengen point out dari sisi gimana aku memulai digital marketing gitu ya. Jadi ada istilah namanya ini T-shape marketer. Ini juga yang aku terapin juga di diri aku. Jadi T-shape marketer itu apa? T-shape marketer itu adalah digital marketer yang dia tuh sebenarnya kita tahu gitu umumnya tuh channel-channel digital marketing itu gimana sih cara cara eksekusinya, secara strateginya gimana. Makanya di sini ada email marketing, ada SEO, ada sosial media gitu. Kalau aku sekarang setidaknya aku tahu gimana cara kerja email marketing, gimana cara kerja SEO, gimana cara kerja sosial media dan lain sebagainya tuh aku tahu gitu. Cuman ketika aku tuh mulai karirnya dari satu konten marketingnya pun aku spesifik dulu tuh berawalnya dari copywriting. Jadi dari copywriting, dari konten, terus waktu itu aku jadi kontennya konten Facebook Ads, ngebantuin bikin konten buat Facebook Ads, terus tapi aku juga banyak ngobrol sama si Facebook Ads spesialisnya, jadi aku tahu tuh terkait paid media itu kayak gimana cara berjalannya. Baru habis itu berkembang kayak juga kayak SEO, jadinya aku juga tahu SEO apa. Cuman kalau ngomongin T-shape maksudnya expertise aku tuh aku lebih banyaknya sesuai sama gambarnya ini di content marketing sebenarnya utamanya di copywriting-nya kayak gitu. Jadi kayak untuk teman-teman yang memulai digital marketing pun jangan kayak langsung overwhelm ya kayak harus tahu oh semua channel marketing apa aja harus pahamin. Menurut aku sih enggak. Mulai aja dari yang teman-teman suka dan teman-teman mau untuk berkarir di sana. Misalkan ada yang mulainya dari SEO, misalkan dari SEO ya apa-apa dalemin SEO dulu. Nanti ya misalkan habis itu pas sambil berkarir di SEO ada temen yang juga ngurusin ads, tanya-tanya tuh tentang ads, ngobrol-ngobrol ads tuh gimana sih cara kerjanya. Oh, jadi paham kayak gitu. Jadi misalkan nanti ada opportunity baru bisa bilang, "Oh, aku bisa SEO tapi aku juga paham ads," gitu. Baru nanti misalkan nambah lagi yang lain. At the end nanti kayak akan sambil berjalannya nggak sadar teman-teman ternyata udah paham tuh sebenarnya cara kerja digital marketing di berbagai channel tuh apa.
gitu. Jadi emang nggak perlu harus tahu semua channel channel digital marketing dari awal. Ya aku sendiri baru mulai paham ya after udah mungkin 4 tahun, 5 tahun aku berkarir, baru mulai yang kayak, oh mulai dapet tuh gambaran digital marketing tuh secara keseluruhan seperti apa, kayak gitu. Gitu, kayaknya itu aja ya, eee, dari aku sih. Sekali lagi thank you. Oke, terima kasih banyak Kak atas materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya Kak. Pertanyaannya udah aku pilih dan aku akan kirim ke kolom chat ya Kak. Oke, pertanyaan pertama ada dari Kak Arwa. Yang pertama, bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosmed dan kurang familiar dengan mengenai teknologi, misalnya ibu rumah tangga? Yang kedua, bagaimana cara kita memberikan efektivitas dari digital marketing karena cost digital advertising cukup tinggi dan keterbatasan resource kita? Hmm, oke. Waduh ini pertanyaannya berat ya. Oke, tadi ini pertanyaan bagus. Satu ya, gimana maksimalin digital marketing ke target audiens yang nggak begitu banyak di sosmed ya. Mungkin, ya tadi ya, sebenarnya ketika kalau aku sih pasti ngobrol dulu ya, seperti yang aku mention tadi, misalnya kita tahu ibu rumah tangga, ya kita ngobrol sama si ibu rumah tangganya gitu, maksudnya, "Ibu kesehariannya ngapain sih?" Kayak gitu. Misalkan, "Ibu tuh kalau pakai HP buat apa?" Karena kan semua orang udah pakai HP nih ya, semua orang udah pakai HP, HP-nya tuh buat apa sih? Setahu aku ya, kalau ngomongin kayak ibu rumah tangga tuh dia pakai sosmed, tapi mungkin pas sosmednya tuh Facebook. Kayak misalkan atau sosmednya YouTube, YouTube-nya yang buat apa, namanya tuh mungkin denger-dengerin ceramah-ceramah gitu kan, mungkin karena ibu-ibu udah mulai itu, atau mungkin nonton sinetron. Sekarang kan juga kalau kalau ibu aku sendiri ya kayak ada nih TV apa, tapi tetap nonton sinetronnya misalnya di YouTube kayak gitu. Maksudnya karena tadi yang ngelihat data di awal bahwa hampir mayoritas orang udah kenal sosmed dan udah pakai sosmed, kalau aku ngerasanya sih walaupun mereka aktivitasnya nggak begitu banyak di sosmed, tapi ada kayak waktu-waktu, saat-saat emang dia bermain di sosmed sih. Dan itu mungkin yang teman-teman harus jadinya pahamin. Jadinya kayak, oh berarti main tadi, kayak misalkan kalau ibu-ibu nonton YouTube, nontonnya sinetron, berarti nontonnya malam. Oh berarti bisa nih kita bikin iklannya itu ya udah kita setnya malam aja misalkan. Jadi ya balik lagi ke ngobrol sih. Sebenarnya ngobrol, riset, cari tahu si si orangnya itu karena pada akhirnya semua sekarang eh ya pakai internet kayak gitu. Even kalau misalnya tadi ngomongin sekarang tuh kan bahkan juga ada tuh channel channel apa namanya? Channel WhatsApp ya. Kita juga bisa WhatsApp gitu, kita juga bisa ngebahas WhatsApp. Kalau misalnya kita tahu si ibu-ibu ini kan pasti banyaknya di WhatsApp kayak gitu. Ya juga itu sih yang bisa kita pakai gitu ya. Semoga menjawab ya untuk nomor satu. Nomor dua, cara memberikan efektivitas dari digital marketing karena cost. Oke, oke ini mungkin resource yang dimaksud tuh budget ya kali ya, iya. Kalau ngomongin digital marketing yang nggak mau ada cost, aku sih suggest 2 hal, organik, sosial media organik. Ya sosial media yang teman-teman bikin sosial media, bikin konten yang bisa viral kayak gitu, walaupun viral tuh susah banget dan itu ada faktor luck-nya. Dan atau enggak SEO, search engine optimization. Kenapa search engine optimization? Semua orang searching apapun masalah yang lagi mereka hadapin. Ada orang lagi pusing, mereka searching gimana caranya mengobati pusing. Ada orang yang kayak apa namanya, misalkan tadi AC-nya rusak, terus mereka mungkin langsung searching jasa membersihkan AC rusak misalkan kayak gitu. Itu yang dan maksudnya ilmu, kalau ilmu yang biar ketika orang searching dan langsung muncul secara organik dan gratis di page Google itu SEO. Jadi teman-teman bisa pelajarin itu. Tapi ya minusnya kalau yang pakai emang tidak berbayar ini butuh waktu yang lebih lama sih. Ada investmentnya lebih lama kayak gitu. Nggak langsung teman-teman bikin website yang SEO friendly langsung besoknya bisa jadi page pertama di Google. Itu ada step by step-nya yang harus lebih detail lagi sih teknisnya, dan itu apa itu juga
maksudnya buat aku sendiri pun itu bukan hal yang mudah. Jadi emang selalu ada plus minus ya. Kalau ngomongin pengen cepat bisa pakai paid, berbayar, tapi ya itu perlu biaya. Tapi kalau yang gratis tadi ada sosial media organik. Kalau ngomongin sosial media organik berarti ya teman-teman harus pinter tuh, pinter bikin konten. Nggak tahu ya apakah sekarang kan bikin konten kontroversi, aku sih nggak pernah nyaranin ya. Cuman kayak kalau emang tujuannya cuman viral, ya bisa tuh yang kayak sosok apa, kalau aku berapa kali lihat di TikTok misalkan ada orang kayak apa, ya bikin kayak konten videoin kayak seakan-akan lagi mau konflik, nggak taunya endingnya apa, nawarin sesuatu atau apa, ya kita tuh kayak kayak kasih apa ucapan atau pendapat yang kontroversial gitu. Itu bisa juga, cuman itu ada timbal baliknya lagi ke gimana nanti brand atau perusahaan teman-teman tuh dilihat sama audiens kayak gitu. Ini apa ya, kalau ngomongin apa sih faktornya ataupun elemennya itu ada banyak banget jadinya. Ya, semoga menjawab. Kira-kira ini apa menjawab nggak ya kalau kayak gitu, Sharon? Atau Menjawab kok, Kak. Oke, aku kira terima harus kasih, kayak Kak. dari arwahnya yang kayak oke, udah menjawab, enggak ya, enggak gitu ya. Enggak kok, Kak. Oke, oke. Oke. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ada dari Kak Intan. Ini banyak nih pertanyaannya nih. Yang nanya sama banyak banget. Apakah seorang digital marketing dituntut untuk memiliki banyak skill seperti desain grafis, copywriting, dan lainnya? Ya, ini emang case-case yang banyak ditemuin ya. Maksudnya aku apa, ada forum digital marketing, kayak banyak banget orang yang ngeluhin ini, kayak sekarang tuh orang melihatnya kalau digital marketing harus bisa semuanya, desain grafis, copywriting. Kalau aku sih no ya, aku sih nggak merasa apakah digital marketing harus bisa, enggak, cuman harus tahu gimana cara itu bekerja, iya. Teman-teman harus tahu kalau desain grafis yang baik itu seperti apa. Sense desain grafis yang baik itu seperti apa, teman-teman harus tahu. Copywriting yang baik tuh harus tahu. Kayak tadi makanya aku bilang yang ada T-shape marketers, teman-teman ya tetap secara umumnya tahu lah gimana caranya sebuah apa sih namanya, ilmu ya, sebuah knowledge tuh uh, apa berjalannya kayak gitu. Tapi ya kalau ketika di expertise-nya, eh enggak sih, enggak harus sampai benar-benar bisa desain grafis. Walau sekarang ya, itu bisa di-challenge. Sebenarnya masih bisa di-challenge ya dengan perkembangan AI, dengan perkembangan apa, dengan kemudahan Canva. Teman-teman pasti tahu Canva. Canva tuh cukup revolusioner, gimana teman-teman yang dulu sulit desain bisa pakai Canva. Tapi pada akhirnya kalau aku lebih percayanya tuh kalau misalnya kita punya expertise di satu bidang dan fokusnya di sana, itu lebih powerful buat company juga dibanding kita tahu segala hal gitu. Kayak ada ya istilahnya kalau di dulu tuh di film-film silat gitu ya, di Bruce Lee tuh ada yang Bruce Lee atau siapa ya, Bruce Lee tuh kayak nggak tahu Bruce Lee yang ngomong atau bukan, tapi kayak dia lebih mending jago di satu jurus silat dibanding kayak tahu 10 jurus silat misalkan kayak gitu. Jadi ya kalau menurut sih gitu. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Anissa. Halo Kak, perkenalkan aku Anissa. Aku juga lulusan administrasi publik Kak, tapi kebetulan orang tua berdagang. Produk yang didagangkan seperti sandal, sepatu, tas, dan lain-lain. Dari ukuran bayi sampai dewasa pun ada. Dan semua dari brand lokal. Sejauh ini customer-nya kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang udah punya anak. Gimana caranya ya Kak, supaya menggait dari berbagai kalangan, baik itu remaja maupun dewasa? Terima kasih sebelumnya. Oke. Halo Nisa, apa? Uh, Oke, kalau menurut aku justru aku bukan tipe orang yang suka memarketingkan ke semua orang gitu. Aku justru lebih suka marketingin hal spesifik untuk orang yang emang butuh produk aku, emang bisa aku bantu apa beresin atau aku bantu solve problemsnya gitu. Kalau misalkan tadi kan Anissa ceritanya emang kebetulan orang tuanya berdagang, terus kayak sendalnya ukuran bayi sampai dewasa, tapi sejauh ini tuh kebanyakan yang emang beli ibu dan bapak-bapak.
Kalau ini aku berarti ya emang sebenarnya produk yang Anissa atau yang orang tua Anissa keluarin ya mungkin secara desain ataupun secara selera ataupun secara solusi ya. Misalkan kalau kalau apa sih namanya sepatu tas kan juga ada yang mungkin sepatunya sifatnya lebih formal atau apa ya. Ya berarti jangan-jangan ya emang produknya sendiri emang menjawabnya problems-problems yang dimilikin sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak, udah punya anak tadi. Jadi kalau gimana biar bisa ke remaja atau dewasa, aku balik lagi ke poin awal tuh ngobrol sama mereka. Aku selalu nekanin ini terus dan aku selalu bilang sama tim, sama bareng-bareng sama tim aku, even aku juga selalu set waktu setiap minggu untuk ngobrol sama konsumen, sama pengguna pintarnya aku selalu set waktu itu karena buat aku biar tahu gitu sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Dan misalkan Anissa pengen expand tadi ya ke kalangan remaja atau dewasa, ngobrol dulu sama mereka sendal atau sepatu yang mereka pengenin tuh kayak apa, merek-merek yang selama ini mereka pakai apa aja. Terus kayak baru dari situ ya Anissa mulailah mencoba mungkin bikin produknya yang jawab sih solusinya. Misalkan kalau remaja atau dewasa mereka lebih suka sepatu yang sporty ataupun kalau tas mungkin nggak tahu ya tasnya yang zaman sekarang tuh yang selempang terus cuman kecil doang, cuman muat HP atau apa. Tapi ya itu, tapi produknya itu berangkat karena ketika ngobrol sama target market yang remaja atau dewasa, mereka ngejawabnya itu, aku sekarang pakai tasnya yang kayak gini, kayak gitu. Sekarang kayak males kalau pakai tas gendong terlalu ribet, berat, kayak gitu-gitu sih. Jadi aku selalu balik ke poin satu yang selalu aku ngomongin tadi juga di webinarnya itu ngobrol ngobrol sama sama customer gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya mirip-mirip sih Kak pertanyaannya. Ini ada dari Kak Firmansyah. Halo Kak Janu, mau tanya nih Kak, bagaimana sih cara Kakak dapat mengidentifikasi dan menargetkan audiens yang tepat dalam kampanye digital marketing? Oke, ya, ya pertanyaannya mirip ya. Kalau mungkin aku jawabannya agak ngulang karena aku ngerasa ini hal yang sering orang-orang lupa gitu, sering orang-orang lewatin, yaitu ngobrol sama user. Jadi gimana cara aku bisa dapat ngidentifikasiin target audiens tepat, aku ngobrol sama user. Aku ngobrol sama user, nggak ngobrol cuma satu, ngobrol sama beberapa user. Kayak ya mungkin minimal kalau ngobrol langsung at least 10 lah. At least 10 ngobrol sama user, tahu nih, orang semua nanti akan kelihatan. Orangnya tuh umurnya dari segini sampai segini, ternyata yang aku ngobrol selama ini. Orangnya ternyata menggunainnya channel ini, channel ini, channel ini. Gitu. Terus orangnya ternyata cara cara berkesehariannya kayak gini, bangun pagi ngapain, siangnya ngapain, sorenya ngapain, malamnya ngapain, kelihatan. Nah, dari info-info gitu ya aku tinggal uh, simple ya, sederhananya tinggal masukin aja campaign digital marketingnya di aktivitas-aktivitas mereka. Jam 12 sering main HP, sering lihat sosmed, kita jalanin iklan harus di sosmed. Jam 12 gimana caranya udah harus bisa dan targeting ke orang ini di lokasi ini. Oke, misalkan jam 8 malam udah nggak buka sosmed tapi googling tambah baca-baca informasi gitu. Ya udah gimana caranya harus juga prepare nih SEO-nya, informasi-informasi yang kira-kira dicari sama orang ini apa aja biar saat dia googling kita juga ada di sana gitu. Jadi semua depends on aktivitas, tergantung sama aktivitas sama keseharian usernya, dan di situ kita jadinya menyesuaikan lah. Jadi bukan, kalau digital marketing yang aku jalanin tuh yang aku tahu juga ya, bukan tentang interrupting, bukan tentang kayak ada orang lagi jalan nih kita kasih brosur, enggak, tapi kayak ngikutin aja, ngikutin kesehariannya. Misalkan tadi ya keseharian yang ngapain ya kita nyelip lah, ikutlah di sana, enggak yang benar-benar sifatnya kayak ngeblok mereka langsung kayak kak minta waktunya ini, enggak yang seperti itu. Begitu paling. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, ini mungkin jadi ada pertanyaan terakhir ya Kak, satu lagi. Ada dari Kak Ilham. Apakah ada komponen bauran pemasaran yang harus diutamakan oleh seorang digital marketer agar produk dapat tersampaikan kepada konsumen secara efektif dan efisien? Komponen bauran apa ya? Mungkin Kira-kira komponen pemasaran. lebih ke
baurannya mungkin nggak kita ini nih, aku nggak tahu bauran itu apa. Ah, heeh. Oke, komponen utamanya kalau aku ngelihatnya pasti pesan, pesan sama channel kayak gitu. Jadi pesan atau info yang rohnya balik lagi misalnya ngomongin SEO. Misalnya ngomongin SEO, SEO adalah tempat di mana orang-orang cari informasi. Jadi komponen utamanya informasinya yang di SEO nggak asal-asalan kita main bikin artikel, bikin informasi di sana, enggak. Harus pas ngomonginnya apa. Misalkan kalau di SEO kayak apa namanya, misalkan orang nyarinya kayak misalkan yang lebih how to ya, cara-cara step by step, ya udah pesannya yang pas di channel yang pas kayak gitu. Begitupun kalau misalnya di sosmed, sosmed orang-orang tuh biasanya nyari dua hal setahu aku. Kalau nggak sesuatu yang menghibur, sesuatu yang insightful atau kayak ngasih wawasan, ngasih kayak sesuatu yang wah gitu. Setahu aku selain dua itu tuh orang nggak akan terlalu merasakan manfaat di sosmed. Dia pengen sesuatu yang bisa entertain dia atau mungkin yang bisa ngasih wawasan buat dia. Jadi ya tadi ya, mau insight, mau menjadi apa, menghibur ataupun menjadi insightful atau berwawasan, yaitu nanti message-nya turunan dari sana. Kalau misalnya yang pesan yang sifatnya menghibur, ya udah taruh yang menghibur, channelnya yang pas di sosmed karena emang itu yang orang cari kayak gitu. Tapi kalau kalau mau ngomongin basic marketingnya ya ada yang disebutnya apa, kalau zaman dulu tuh aku pernah dengar namanya kayak 4P ya, aku juga lupa. 4P itu kayak ada produk, place, price, yang kayak gitu itu. Tapi kalau aku ya, kalau itu ya market menurut aku sih dua itu ya. Yang penting pesannya pas, di channel yang pas, di ya emang kayak tadi ya, ke target konsumen yang emang udah kita ketahuin kayak gitu, udah kita tahu. Karena kalau udah kita tahu kayak misalnya nih ada ibu-ibu baru baru melahirkan, ya udah kalau di digital marketing kita bisa jalanin iklan misalkan kayak apa, salep apa salep yang misalkan untuk luka pasca melahirkan gitu. Ya karena kita tahu orang pasca melahirkan tuh problemnya itu tuh, pesannya yang harus disampaikan pesan tentang problems yang dia milikin, pesan tentang bahwa dia lagi punya problem luka-luka nih di perutnya gitu bekas melahirkan. Ya udah kita kasih itu, kita lihat dia biasanya dapatnya di mana, dia aktivitasnya gimana, misalnya seringnya di sosmed, ya udah kita taruh itu di sosmed, langsung tuh aku jamin itu sih bakal efektif dan efisien ya. Karena ketika orang baca, ketika si ibu itu lihat, oh iya nih aku lagi luka-luka perutnya, terus kayak oh ini produknya solutif banget ya gitu. Dan sampai di saat emang dia lagi saat buka-buka sosmednya gitu. Jadi sebenarnya jadinya ya tetap dua hal tadi sih, message dan apa channelnya gitu. Oke, terima kasih Kak atas Hmm. jawabannya. Nah, mungkin pertanyaan Kak Ilham menjadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita hari ini ya Kak. Karena mengingat waktu juga nih Kak, kita mungkin nggak bisa nih jawab lebih dari 39 pertanyaan. Ini banyak banget ya ternyata ya. Atau mungkin oh ini ada WhatsApp-nya ya. Oke, ada emailnya juga nggak? Kalau misalnya aku ada waktu, aku bisa bisa aku jawabin, terus aku emailin ke mereka sih. Kalau mau. Itu, mungkin peserta webinar gimana nih? Oke, nah, mungkin Kakak ada kalimat terakhir nggak Kak untuk menutup webinar hari ini nih? Kalimat terakhir, ya aku ngulang lagi ya, karena ini mungkin temanya lebih ke tips apa, digital marketing untuk pemula. Yang aku temuin dan sering tadi ya dilupain sama teman-teman di digital marketing tuh, ketahuin sebenarnya target audiens, orang yang kita tuju, marketing kita ini sebenarnya untuk siapa. Kita ini tuh merubah apa, atau bukan merubah ya sebutannya, ada menjawab masalahnya siapa kayak gitu. Karena ini sebenarnya basic marketing, semua marketing juga ngomonginnya harusnya kayak gitu, harus tahu dulu audiensnya siapa. At the end digital ini hanya channel gitu ya, gimana orang berinteraksi, gimana orang
senang sesuatu, gimana orang suka sama sesuatu, itu semua basicnya standar sih. Basicnya standar kayak cara orang kayak kalau ngomongin ilmunya itu kayak di psikologi behavior gitu ya, behavioral economics tuh itu sama, cuman channel digital tuh pada akhirnya jadi channel-channel aja sih. Jadi paling gitu aja sih. Sering ngobrol sama sama customer gitu aja. Ya Sharon masih ke mute, Sharon. Oh ya, oke. Makasih Kak. Oke, sebelumnya kita eh, bisa foto bareng dulu ya Kak, berdua. Oke, berarti gimana? Tinggal senyum aja ya. Iya. Oke, 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Janu untuk materinya dan jawabannya. Semoga bisa bermanfaat nih buat partisipan kita hari ini. Oke, pada nanya absensi tuh di mana? Oke. Untuk absensi nanti ada di akhir webinar ya. Oke, nah mungkin kalau Kakak mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya Kak. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas waktunya sama sharing juga terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Kak. Oke, malam.